Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kreator Bulukumba akan selalu hadir di tengah kegelisahan, di tengah kegalauan teman-teman yang ada di luar sana. Yang baru menemukan channel saya silahkan di like, share dan juga di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis bosku ya. Kita tidak berlama-lama bosku. Sesuai judul videonya, kita gaskan langsung ya. Dan treatment itu seharusnya digunakan, bukan dijual gitu ya. Tapi itu ternyata dijual. Kalau itu dijual, itu melanggar bos, undang-undang kesehatan dan lain-lain. Jadi menurut saya, penjelasan dari NM terkait dengan treatment dimaksud, itu bagus. Makanya kalau ada bahasa etiket biru, kalau ada bahasa overclaim, merkuri, kemudian hidroquinone, ya kita melihat ada rangkaian di sini yang nggak bisa kita tinggalkan. Nah, kalau begitu bagaimana proses produk dimaksud? Ya betul Pak. Itu sudah jadi contoh. Kemudian ini pengusaha skincare ini harus memang diperiksa, karena saya menduga ada juga pihak lain. Malah katanya dokter L menyetor juga 3M kalau saya nggak salah. Ini harus dengan lain, terang benderang dibicarakan, dibahas, dan diproses hukum. Jadi saya bicara di dua sektor yang berseteru ini dengan cara independen. Itu pendapat hukum saya. Jadi minggu depan saya kira diperlukan kelihayan dari JPU. JPU-nya ini JPU kita juga ternyata. Iya. Saudara Bani. Kenapa? Karena ungkap dong, apa peran Dr. Oin? Kalau di KPK kasus ini saya yakin ini sudah ditangkapi. Karena ada rangkaian orang-orang yang terlibat di situ. Nah, ya di sini yang mengherankan yang mengherankan saya adalah Rasman Arif Nasution, di mana pada saat ini wawancara dengan wartawan ya, dan Rasman di sini mengatakan jika ada orang di balik masalah ini, berarti ada yang menunggangi bosku ya. Yang ada orang lah yang terlibat di dalam masalah ini. Itu ya, berarti ada yang menunggangi ya. Itu masuk dari Rasman Arif Nasution guys ya. Dan ya kalau kita perhatikan masalahnya ya memang ada sih. Ya memang ada ya. Dan benar kata Pak Rasman, jika produk tersebut cuma digunakan untuk treatment, seharusnya tidak bisa dipasarkan dong, tidak bisa dijual. Itu bosku ya. Karena itu apa ya, berbahaya gitu bosku ya. Gitu loh. Dan saya herankan di sini Rasman Arif Nasution berbalik arah full ya, seakan-akan atau seolah-olah Rasman Arif Nasution di mana dulunya sering berseteru dengan Nikita Mirzani, sekarang dia justru memihak kepada Nikita Mirzani ya, gitu bosku ya. Dan iya sih, seorang praktisi hukum seharusnya berlaku adil ya, berlaku adil, bijaksana ya, itu, dan tidak memihak siapapun orangnya yang salah bosku ya, itu. Dan ya saya rasa Rasman ini sudah benar menurut saya pribadi bosku ya.
Oke, oke, kita lanjut ya. NM pernah nggak menyuarakan tentang produk-produk lain? Ada. Ada. Hmm. Berarti tidak hanya mereka yang disuarakan ya. NM pernah bersuara tentang produk-produk lain juga ya. Iya. Ada ya. Nah sekarang pertanyaannya, produk-produk lain meminta NM Berarti, untuk ya, menutup mulut betul, nggak betul. dengan harga tertentu? Enggak, produk lain itu berbenah dan memperbaiki diri Oke, produknya. berarti niat NM baik dong. Secara nggak langsung kan dia mengawasi secara pribadi ini gitu. Ya kan? Nah, mungkin bablas saja dia di sininya, mungkin di sini marketnya gede atau gimana, begitu ini bersuara ini marketnya terganggu, bisa-bisa saja kan gitu. Jadi daripada lu ganggu market gue, mendingan gue berikan lu sebagian. Lu diam aja biar gue punya dapur tetap apa berjalan kan begitu. Bisa-bisa saja kan. Nah, kalau udah kayak gini abang melihatnya gimana nih nanti mereka bertarung Saya di nggak mau bilang ini bisnis, saya mau bilang ini percampuran tangan kotor, ini permufakatan jahat. Seperti kita menutupi suatu kejahatan yang sudah kita ketahui. Jadi seseorang melanjutkan kejahatannya, seseorang menutupi kejahatan seseorang. berarti menurut abang harusnya Ada yang nggak benar eh, di sini. menurut abang harusnya si owner skincare ini apa Iya, iya, tindakannya betul, pada betul, saat di review ternyata produknya diduga berbahaya ini. Ya seperti yang lain-lain dong, dia harusnya mereview dia punya produk, dia membenahi. Jadi ini kan kritik yang baik, kritik membangun. Berarti seharusnya dia mereview, bukan malah dia membungkam kritik dan melanjutkan dia punya praktek yang tidak benar apabila terdapat kesalahan. Nah, berarti ini abang nanti melihatnya seperti apa dari apa itu kacamata hukum, artinya kan sudah ditahan, nah, otomatis nanti kan disidangkan ya. Abang melihatnya seperti apa? Mereka akan bergelut apa ini mereka di persidangan nih? Artinya di sisi lain satu ingin menyuarakan bahwa bahayanya apa itu skincare untuk masyarakat atau skincare yang diduga berbahaya, sama di sisi lain diduga memeras. Abang melihatnya seperti apa nanti? Bahaya skincare pastinya akan, apabila benar ya ada yang dilanggar, bahaya skincare itu pasti akan banyak mendapatkan dampak negatif kepada kesehatan masyarakat, terutama dari tampak luar ya. Terlepas daripada itu, kalau saya bilang apabila saya lawyernya terlapor, nggak enak, nanti seakan-akan saya seperti gimana ya. Kalau memang terlapor mengetahui ada kesalahan di sisi kanan, seharusnya dia membuat laporan kembali Iya, betul, betul, Bang. terkait kesalahan yang mereka tutupin. Jadi ini bukan pemerasan, ini adalah uang tutup mulut yang diberikan oleh pelapor kepada terlapor untuk tidak begitu ya? menyuarakan kesalahan dia. Ini seperti orang yang sedang membunuh lah contohnya, ketangkep. Betul, betul Nah. sekali, Bang ya. Ini udah. Nah, itu tadi bosku ya, tanggapan mengenai masalah ini. Sri Darren yang kita tahu Sri Darren ini juga merupakan kuasa hukum dari Feni Alberti ya. Dan Sri Darren di sini bertanya, apakah Nikita Mirzani mereview juga produk lain selain dari produk dari Desa Gladys ini? Dan salah seorang di situ menjawab jika ya bukan saja dari Resa Gladys, tapi juga produk lainnya guys ya. Itu berarti Nikita Mirzani ini netral dong ya. Itu menurut saya pribadi bosku ya. Karena Nikita Mirzani tidak saja mereview barang dari Resa Gladys ya. Tapi dia pun mereview barang yang lain, produk yang lain begitu bosku ya. Lalu Resa Gladys sendiri kenapa mau kasih uang ke Nikita Mirzani dengan jumlah yang sangat besar, 4 miliar? Oh, ini kan
pasti di balik uang itu ada apa-apanya dong, Bos, ya. Kalau memang produk dari Reza Gladys ini tidak ada apa-apanya, tidak berbahaya untuk dikonsumsi publik, ya kenapa harus ada uang sebanyak itu yang diberikan kepada Nikita Mirzani? Kenapa harus takut? Gitu. Kan perlu dibuktikan, Bos, ya. Itulah. Kalau menurut saya gitu. Ya benar juga Sri Daren, saya sependapat itu ya. Sampai di sini dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.